Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dewi Puspa selaku dosen pengampu mata kuliah umum bahasa Indonesia kelas G528. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil observasi kami dengan tema Misteri Pesugihan di Balik Keindahan Gunung Kawi. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Kesha dengan NPM 057 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rona Wulanding Tias, NPM 220110100066 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nike Natali, NPM 22011101008 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Nama saya Forlan Bagus Prasetyo, NPM 214 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi NPM Akhir 136. Oke, di sini kita akan memulai mengupas mengenai benar nggak sih di Gunung Kawi itu ada pesugihan. Gunung Kawi sendiri merupakan sebuah wilayah yang selalu dihubungkan dengan budaya-budaya Jawa yang kental, kisah mistis, serta pesugihan yang sangat terkenal di seantero Pulau Jawa. Secara administratif, Gunung Kawi terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Berada pada ketinggian 2.551 meter atau 8.369 kaki dari permukaan laut. Salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di Pulau Jawa dengan keindahan yang sangat menarik dan memanjakan mata. Banyak orang yang menganggap bahwa Gunung Kawi sendiri sangat berkaitan dengan hal-hal mistis, terutama pesugihan. Di Gunung Kawi juga tidak terlepas dari ritual-ritual kejawen yang biasanya dilakukan, seperti halnya mengelilingi pesarean dalam jumlah ganjil, kemudian duduk di pohon dewan daru, nyekar, mandi di air sumber, selamatan, dan masih banyak lagi ritual kejawen yang bisa dilakukan di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi, kita tidak akan menemukan suasana gunung yang sepi, tapi justru kita akan disuguhkan dengan sebuah pemandangan mirip di negeri Tiongkok zaman dahulu. Di sepanjang jalan, kita akan menemukan banyak bangunan-bangunan dengan arsitektur Tiongkok. Kalian penasaran gak sih kenapa stigma masyarakat tuh bilang kalau Gunung Kawi tuh dijadiin tempat pesugihan? Simak video ini sampai habis ya. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa Gunung Kawi bisa mendatangkan sebuah rezeki, tapi dengan melakukan beberapa ritual tertentu. Dan beberapa tokoh juga mengatakan tentang fakta dan mitos yang terdapat di Gunung Kawi yang berbunyi jika melakukan ritual dengan rasa kepasrahan dan juga pengharapan yang tinggi, kemungkinan besar semua yang diharapkan akan cepat terkabul, terutama jika berhubungan atau bersangkut pautan dengan halnya kekayaan. Dan mitos dan fakta inilah yang dipegang oleh masyarakat sekitar yang percaya bahwa Gunung Kawi tersebut bisa mendatangkan sebuah rezeki. Dan juga jika ingin melakukan ritual tersebut, ada beberapa tempat yang dilarang dan juga ada suatu tempat yang biasa digunakan sebagai tempat ritual, yaitu daerah pesarean. Daerah pesarean ini merupakan sebuah daerah pemakaman yang konon katanya sudah dikeramatkan. Nah, dan di makam ini juga sebuah tokoh Kanjeng Kiai Zakaria dan juga Raden Mas Imam Sujono dimakamkan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Silakan simak video dari teman saya yang akan menjelaskan, yaitu tentang asal-usul yang terdapat di Gunung Kawi. Gunung Kawi memiliki berbagai asal-usul yang tersebar melalui mulut ke mulut tentang bagaimana tempat itu menjadi tempat pesugihan sampai sekarang. Salah satunya asal-usul tentang makam Eyang Jugo yang sekarang dikenal sebagai pesarean Eyang Jugo di lereng Gunung Kawi.
Eyang juga merupakan panglima perang atau anggota perang Pangeran Diponegoro. Saat 1830 Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, Eyang juga melarikan diri menuju ke Sambin. Saat melarikan diri, Eyang juga bertemu dengan janda yang sedang hamil tua, keturunan Tionghoa. Beliau dengan ikhlas hati membantu janda tersebut. Dan saat janda tersebut ingin ke Tiongkok, beliau berpesan telah anaknya disuruh bertemu dengan Eyang Juga di Gunung Kawi. Sesampainya Eyang Juga di lereng Gunung Kawi, terdapat penyakit atau wabah yang menyebar di daerah tersebut. Eyang Juga dengan keikhlasan hatinya lagi berusaha menyembuhkan orang-orang di sekitar Gunung Kawi. Setelah Eyang Juga berhasil menyembuhkan orang-orang di sekitar Gunung Kawi, namanya menjadi tersebar di seluruh pelosok negeri, terkenal sebagai seorang yang berhasil menyembuhkan wabah penyakit. Dan oleh sebab itu, Eyang Juga dipercaya sebagai pembawa tuah atau berkah. Setelah itu Eyang Juga pada abad pertengahan meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Kawi. Dan di abad 20 datang seorang bernama Tamyang atau pemuda bernama Tamyang yang merupakan anak janda yang ditolong oleh Eyang Juga. Dia mencari ingin bertemu Eyang Juga. Namun saat di Gunung Kawi, Tamyang naas hanya bertemu dengan makam dari Eyang Juga. Dan karena untuk membalas kebaikan dari Eyang Juga, Tamyang mengabdikan hidupnya untuk membersihkan makam tersebut, merawat, bahkan membangun jalan menuju makam tersebut. Sejak Tamyang sering merawat makam tersebut, banyak peziarah yang datang. Namun naas, peziarah yang datang sering menyalahkan atau menyalahartikan tentang ziarah ke tempat Eyang Juga. Banyak yang menyalahgunakan untuk pesugihan, dan sampai sekarang karena kabar dari mulut ke mulut, Gunung Kawi semakin tersebar sebagai tempat pesugihan. Mungkin itu salah satu asal usul tentang Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan. Di sini saya akan menjelaskan tempat yang dianggap sakral di Gunung Kawi. Yang pertama ada Padepokan Eyang Sujo. Rumah Padepokan ini semula dikuasakan kepada pengikut terdekat Eyang Sujo yang bernama Ki Maridun. Di tempat ini terdapat berbagai peninggalan yang dikeramatkan milik Eyang Sujo. Antara lain adalah bantal dan guling yang berbahan batang pohon kelapa serta tombak pusaka semasa perang Diponegoro. Yang kedua ada pohon Dewan Daru. Di area Pesarian terdapat pohon yang dianggap akan mendatangkan keberuntungan. Pohon ini disebut pohon Dewan Daru atau pohon kesabaran. Pohon yang termasuk jenis ceramah Belanda ini oleh orang Tionghoa disebut sebagai Shanto atau pohon dewa. Eyang Juga dan Eyang Sujo menanam pohon ini sebagai perlambang daerah ini aman. Untuk mendapat simbol perantara kekayaan, para peziarah menunggu dahan, buah, dan daun jatuh dari pohon. Begitu ada yang jatuh, mereka langsung berebut. Untuk memanfaatkannya sebagai azimat, biasanya daun itu dibungkus dengan selembar uang, kemudian disimpan ke dalam dompet. Namun, untuk mendapatkan daun dan buah Dewan Daru, diperlukan kesabaran. Hitungannya bukan hanya jam, bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Bila harapan mereka terkabul, para peziarah akan datang lagi ke tempat ini untuk melakukan syukuran. Yang ketiga, ada guci kuno. 2 buah guci kuno merupakan peninggalan Eyang Juga. Pada zaman dulu, guci ini digunakan untuk menyimpan air suci untuk pengobatan. Masyarakat sering menyebutnya dengan nama Janjam. Guci kuno ini sekarang diletakkan di samping Giri Pesarian. Masyarakat meyakini bahwa dengan meminum air dari guci ini akan membuat seseorang menjadi awet muda. Yang keempat ada petilasan Prabu Sri Kameswara. Petilasan ini merupakan salah satu tempat yang ada di Gunung Kawi. Tempat ritual ini berada di ketinggian 700 mdpl, sekitar 30 menit dari makam Eyang Sujo. Zaman dulu kala, pada saat pangeran melakukan semedi, sehingga dapat mengatasi kemelut politik yang ada di kerajaannya.
Dan yang terakhir ada air bertuah. Air ini disebut-sebut sebagai tetesan air zam-zam. Di kawasan ini juga terdapat kendi berisi air bertuah yang dipercaya mampu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu pelaku pesugihan telah membagikan pengalamannya mengenai pesugihan yang ia lakukan di Gunung Kawi. Pesugihan ini dilakukan karena dapat dipercaya akan mendatangkan kekayaan dengan sangat cepat melalui ritual-ritual yang ada, sehingga melibatkan makhluk goib yang konon katanya adalah penghuni dari Gunung Kawi. Seseorang yang telah membagikan pengalamannya mengenai pesugihan yang ia lakukan di Gunung Kawi, yang kerap dipanggil sebagai Lekjan, ia dengan alasan utamanya yaitu keadaan ekonomi beliau pada saat itu sangatlah tidak baik, sehingga berbekal dengan informasi dari masyarakat serta syarat-syarat yang harus ia penuhi, ia langsung melakukan ritual-ritual pesugihan yang ada di Gunung Kawi. Salah satu ritual yang ia lakukan adalah Tapa Brata, yaitu dengan duduk bersila di bawah pohon Dewan Daru dengan beralaskan daun pisang. Tapa Brata akan berhenti ketika salah satu dari daun Dewan Daru jatuh tepat di atas mereka, yang menandakan bahwa permintaan pesugihan yang ia lakukan dengan makhluk goib telah disetujui. Daun Dewan Daru yang jatuh tersebut harus dibawa pulang. Lekjan sendiri mengaku bahwa tumbal yang ia lakukan untuk pesugihan tersebut adalah dirinya sendiri. Syarat lainnya yang harus dipenuhi yaitu dengan membawa ayam pancawarna, kopi hitam pahit, 1 gelas air putih, dan kemenyan Arab. Ketika semua persyaratan telah terpenuhi, barulah ritual dapat dijalankan, yaitu dengan mandi di sungai dengan mengucapkan mantra khusus. Lekjan sendiri mengakui bahwa setelah ritual-ritual yang telah ia lakukan, setiap malam Jumat Wage, makhluk goib akan mendatangi salah satu kamar yang telah disediakan oleh Lekjan dengan membawa sekeranjang uang hasil dari pesugihan tersebut. Sebelum itu, Lekjan sendiri telah melakukan semedi selama 9 hari 9 malam di tengah-tengah Gunung Kawi dan menjumpai berbagai makhluk. Nah, itu tadi sedikit sejarah nih mengenai kenapa sih Gunung Kawi bisa dijadiin sebagai tempat pesugihan, atau mungkin orang-orang dikenalnya Gunung Kawi itu sebagai tempat pesugihan. Oke, untuk membahas selanjutnya kita bisa memperkuat bukti nih. Kita ada beberapa wawancara dengan anak muda zaman sekarang. Nah, anak muda zaman sekarang nih masih percaya nggak sih kalau di Gunung Kawi itu ada pesugihan? Oke, check it out. Halo semuanya, selamat siang. Saya Rona Wulandintias. Hari ini saya berjumpa dengan teman saya, yaitu salah satu narasumber dari penelitian yang akan saya teliti. Oke, mohon perkenalan. Nama saya Fahmi dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke, kita ketemu sama Kak Fahmi nih dari Ekonomi Pembangunan, sama-sama Ekonomi Pembangunan. Nah, Kak Fahmi, aku mau tanya beberapa hal nih, boleh nggak? Boleh banget lah. Oke, nah topik pertama kita yaitu adalah pesugihan. Nah, Kak Fahmi sendiri tuh percaya nggak sih sama pesugihan? Kalau aku sih percaya dari menurutku. Oke. Kalau menurut Kak Fahmi itu pesugihan tuh gimana sih? Kalau menurutku pesugihan itu melibatkan hal-hal mistis yang ada di lingkungan sekitar kita dalam perbuatan yang kita lakukan. Oke guys. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Kak Fahmi tahu Gunung Kawi nggak? Kalau Gunung Kawi sih tahu. Oke, tahu Gunung Kawi ya guys ya. Kalau Gunung Kawi sendiri biasanya terkenal sebagai tempat mistis nih Kak, ya kan? Pasti terkenal ya kan? Kalau menurut Kak Fahmi sendiri, Kak Fahmi percaya nggak kalau Gunung Kawi itu digunakan sebagai tempat pesugihan? Kalau aku seorang pendaki ya, aku percaya juga Gunung Kawi itu digunakan sebagai pesugihan itu sendiri. Oh gitu. Ternyata Kak Fahmi ini salah satu pendaki juga loh guys. Jadi menurut Kak Fahmi sendiri, Kak Fahmi tuh percaya kalau di Gunung Kawi itu ternyata digunakan sebagai tempat pesugihan gitu. Apa benar Kak? Nah, bener banget. Oh gitu ya. Makasih ya Kak ya untuk pertanyaannya. Oke. Kita udah bareng nih sama narasumber kedua untuk topik kali ini. Untuk kakak narasumber bisa perkenalan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Raka Wibawa dari Ekonomi Pembangunan. Oke Kak Raka nih, kita mau tanya, sebagai Gen Z nih kakak percaya nggak sih sama hal-hal mistis? Kalau saya sih nggak percaya ya, kurang percaya lebih tepatnya. Oke, kalau boleh tahu alasannya? Karena saya belum pernah mengalamin.
Nah, Oh iya, karena Kak Raka belum, jadi Kakak nggak percaya gitu ya sama iya, hal-hal mistis. Nah, pernah dengar tentang Gunung Kawi nggak sebelumnya? iya pernah. Gunung Kawi kan konon katanya ada banyak dilakukan pesugihan. Nah, berarti kan karena Kakak tidak percaya dengan hal mistis, Kakak percaya nggak sih pesugihan itu ada? Sebetulnya tergantung konsep individu ya. Jadi nggak bisa kita apa namanya memberi pendapat. Tapi kalau saya sih enggak. Mohon maaf. Oke, Kak Raka nggak percaya nih sama pesugihan. Oke, terima kasih waktunya, Iya. Kak. Oke, kita udah bareng narasumber kita yang ketiga. Kakaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Namanya Mulyani Lestari dari program studi ekonomi pembangunan. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit nih, Kak. Kakak sebagai Gensi percaya nggak sih sama namanya mistis? Ya percaya. Percaya ya. Oke, pernah dengar tentang Gunung Kawi nggak sebelumnya? Gunung Kawi pernah. Pernah. Ya. Nah, pendapat Kakak tentang stigma masyarakat kalau di Gunung Kawi banyak pesugihan tuh kalau boleh tahu gimana ya? Ya mungkin pesugihan tiap daerah ada gak sih pastinya. Cuma kan banyak atau enggaknya itu tergantung dari kultur masyarakat di daerah situ. Apa masyarakat di daerah situ emang masih memegang tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang kental atau enggak, atau sudah lebih modern. Mungkin kalau misalnya lebih modern enggak kali ya. Oke, berarti secara tidak langsung Kakak nih percaya nggak sama pesugihan itu ada? Ada. Oke, berarti Kakak Mulyani ini percaya ya sama Iya. pesugihan. Oke, terima kasih, Kak. Nah, itu tadi ada 3 narasumber dari Gen Z yang kita tanyai mengenai mereka percaya nggak sih sama hal-hal mistik. Jawabannya cukup beragam ya, ada yang percaya dengan alasan tertentu dan ada juga yang tidak percaya dengan alasan tertentu pula. Nah, teman kami melakukan survei ke Gunung Kawi itu sendiri dan kemudian melakukan wawancara dengan penjaga toko di sekitar area pesarian Gunung Kawi. Berikut informasi yang kami dapatkan. Sebenarnya dengar-dengar gitu kayak tempat pesugihan itu Iya. benar sih Kak? Ya, kondangnya dari sana-sana itu tempat pesugihan. Tapi menurut rumus kan nggak ada orang kaya kalau tanpa bekerja kan gitu ya. Jadi di sini ini intinya itu tempat memuja, tempat meminta, bukannya tempat pesugihan tapi untuk meminta, memohon pada berdoa, yang kuasa iya, yang kuasa. Tuh. Kalau yang salah persepsi ya memang terkenalnya pesugihan Gunung iya, Kawi gitu iya. kan. Tapi sebenarnya Terkenalnya tuyul gitu kan. iya, nggak tahu dengar-dengar kayak pesugihan Gunung Kawi lah kondang gini-gini kan gitu. Kondangnya gitu. Iya. Aslinya orang Gunung Kawi sendiri itu bisa lari ke daerah Ngawi kok malah. Oh, orang Gunung Kawi malah. Iya, lari. Kalau Bukan Gunung Kawi tempat pesugihan tapi tempatnya pesugihannya orangnya lari ke Ngawi kan ada. Di sana kan ada namanya Gunung Kemukus dan sebagainya Oh, iya. itu kan. Ya itu. oh, kalau orang Gunung Kawi malah ke sana Pak, kayak Iya. tujuan khusus apa? Ya memang lain orang kan lain. Iya. Kadang-kadang juga ada yang di sini itu juga di tempat pesugihan, terus ada ya bagian-bagian orang yang mengadakan ritual-ritual khusus sehingga orang tersebut kena apa ya, kena sugesti. Enak juga. Ya, Iya. karena doanya bisa terlaksana itu bisa juga. Jadi sebenarnya bukan tempat Iya. itu sejatinya. Iya. Ini Kalau pesugihannya kayaknya tidak. mungkin karena dari mulut ke mulut gitu ya. Iya, Pak, iya. katanya. Berhasil cerita gitu. lah. Iya. Cerita dari mulut ke mulut ya. Itu tadi tanggapan yang diberikan oleh penjaga toko di sekitar pesarian Gunung Kawi yang menyatakan bahwa pesugihan itu hanya persepsi masyarakat atau stigma masyarakat yang emang sudah terjadi sejak zaman nenek moyang kita. Namun, pada dasarnya, masyarakat Indonesia sudah berhubungan erat dengan hal-hal mistis. Jadi, kita tidak bisa memungkiri hal itu ada atau tidak. Pada tanggal 14 Agustus 2022 sendiri, dikutip dari web tubuhmalang.com, juru kunci Gunung Kawi yang bernama Chandra menegaskan bahwa memang ada orang yang menjadi kaya setelah mengunjungi pesarian Gunung Kawi. Namun, bukan hanya disebabkan oleh pesugihan, Chandra menduga doa yang mereka panjatkan
telah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan pada dasarnya orang yang datang ke pesarian Gunung Kawi sendiri itu merupakan orang yang gigih dan pantang menyerah. Berkembangnya cerita pesugihan di masyarakat kembali lagi kepada kita bagaimana kita merespon itu dengan baik atau kita justru terjerumus ke hal yang buruk. Ada pepatah yang mengatakan bahwa misteri biarlah menjadi misteri. Berjalanlah menapaki langkah di depanmu dan biarkanlah misteri ini terkuak dengan sendirinya atau tetap menjadi misteri. Nah, jadi gimana nih? Kalian percaya nggak sih Gunung Kawi itu dijadiin tempat pesugihan? Tulis alasan kalian di kolom komentar ya. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai pesugihan yang ada di Gunung Kawi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada beberapa belah pihak yang menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Apabila dari kami ada kesalahan kata atau yang kurang enak di hati kalian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you in the next video.